Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan kita berjumpa kembali dalam ibadah online yang disiarkan dari Gereja Kristen Jawa Danukusuman. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita persiapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima perawatan iman dari Tuhan. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan, kita menaikkan nyanyian untuk memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 21, kita nyanyikan bait yang pertama, Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 21 bait yang kedua. Kidung Jemaat 21 bait yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita berdoa menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan yang senantiasa teranyam dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami untuk melalui hari-hari yang lalu dengan berbagai peristiwa dan dinamika, sehingga Engkau senantiasa menguatkan iman kami dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami mensyukuri setiap rahmat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan rohani kami maupun kebutuhan jasmani kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah, kami bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta menerima perawatan iman, pemeliharaan rohani bagi kami yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir sehingga boleh berjalan dengan baik dan kami akan mendapat rahmat berkat rohani yang menjadi bekal bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami masing-masing di hari-hari yang akan datang. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga dengan Roh-Mu yang kudus mampu untuk membuka telinga kami,
mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Roh Kudus memampukan kami sehingga akal budi kami dapat mencerna firman Tuhan. Dan lebih dari itu, Roh Kudus memberi kami kekuatan sehingga kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, terimalah doa kami dan kabulkanlah. Karena semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat yang kami muliakan kini dan di sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima bersama kesaksian firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Baik, luar biasa. Tentu saudara-saudara semua dalam lindungan dan rahmat Tuhan. Meskipun dalam situasi kehidupan yang tidak mudah pada saat ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara saudara dan juga keluarga saudara. Memelihara anak-anak kita juga untuk kehidupan masa depan anak-anak kita. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema khotbah kita, mengalirkan kasih. Panggilan bagi kita untuk mengalirkan kasih. Karena masih dalam peristiwa atau rangkaian Paskah kebangkitan Tuhan Yesus menjelang Pentakosta yang akan kita rayakan pada minggu berikutnya. Saat ini kita kembali diingatkan panggilan kita untuk mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih itu berarti bahwa kehidupan kita itu sebenarnya bagaikan aliran sungai. Kalau di Solo ada satu sungai yang cukup terkenal, yang kemudian digubah menjadi sebuah lagu yang cukup indah oleh Suargi Mbah Gesang, yang kemudian sangat terkenal sedunia, yaitu Bengawan Solo. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Cerita atau kisah tentang sungai yang banyak airnya, yang kemudian memberi dampak terhadap semua ciptaan Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan yang namanya sungai dan melimpah airnya, mau tidak mau, air itu akan berguna untuk tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan air. Tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan asupan makanan melalui air. Air juga dibutuhkan untuk tanaman, misalnya padi, sehingga sungai kemudian mengaliri dan mengairi sawah-sawah yang kemudian menghasilkan padi dan kemudian
menjadi bahan makanan bagi kita semua. Sungai juga menjadi sumber minum untuk makhluk hidup, entah itu binatang, entah itu hewan, bahkan juga manusia. Karena mata air, karena sumur-sumur sudah mulai mengering dan sulit untuk mendapatkan air bersih, maka di daerah-daerah tertentu air sungai itu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati untuk menjadi air minum bagi manusia. Demikian juga sungai yang banyak airnya, melimpah airnya itu kemudian juga untuk mandi, entah itu hewan, binatang dan juga manusia. Mungkin saudara-saudara juga punya pengalaman itu ketika sungai itu bersih, ya bahasa Jawanya ciblon gitu ya, berenang di sungai. Sangat menyegarkan. Itu dampak dari sungai yang banyak airnya yang kemudian berguna bagi ciptaan yang lain. Demikian juga kehidupan kita. Kita itu ibarat sungai yang sudah dialiri kasih karunia Tuhan. Yang sudah dialiri oleh cinta kasih Tuhan. Maka mau tidak mau sebagai sungai yang dialiri oleh cinta kasih Tuhan, kita juga harus mengalirkan kasih itu kepada sesama manusia. Kepada semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, jika kemudian kita perhatikan lebih lanjut tema pada saat ini mengalirkan kasih. Pertanyaannya adalah aliran kasih yang seperti apa yang perlu untuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Bahasa sederhananya, contoh-contoh untuk kita menjadi sungai yang mengalirkan kasih Tuhan itu yang seperti apa? Nah maka mari kita pelajari bersama Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Di mana setidaknya ada 3 hal yang dapat kita perhatikan bersama untuk kita menjawab pergumulan atau pertanyaan bagaimana cara kita menjadi sungai yang mengalirkan cinta kasih Tuhan. Yang pertama yang diajarkan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 adalah memberi contoh yang benar atau baik. Menjadi aliran sungai kasih Tuhan itu berarti saya dan saudara-saudara harus memberi contoh yang benar dan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada ayat ke-15 dari Injil Yohanes pasal 14. Mari kita perhatikan bersama kesaksiannya. Ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menarik untuk kita perhatikan pernyataan menuruti perintahku. Perintahnya siapa? Perintah Sang Guru, perintah Yesus Kristus, Sang Guru itu sendiri. Lalu menuruti perintah itu untuk apa? Tidak lain adalah untuk kebenaran, untuk hidup yang benar, hidup yang terarah, dan hidup yang juga terukur. Terarah kepada kebenaran yang sejati, kesempurnaan segala sesuatu di sorga, tetapi juga terukur, artinya kita kemudian bisa mawas diri apakah laku kehidupan kita itu sudah benar sesuai dengan perintah Sang Guru itu sendiri. Lalu kalau kemudian ada pertanyaan, perintah yang mana yang harus kita turuti? Mestinya semua perintah yang ada di kitab suci, yang ada di Alkitab, perintah-perintah Sang Guru yang mestinya harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk hidup benar. Sehingga dari ayat ke-15 ya, ketika Sang Guru mengatakan kamu akan menuruti segala perintahku, itu berarti mau tidak mau hidup kita harus benar. Hidup kita harus baik seperti yang dikehendaki oleh Sang Guru. Dan lebih spesifik lagi, kita menjadi contoh yang baik dan benar bagi siapapun juga orang yang ada di sekitar kita.
Tidak usah terlalu muluk-muluk kita memberi contoh yang baik. Oh, saya bukan koruptor. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Yang sangat sederhana saja dalam kehidupan kita. Ketika pemerintah kita menganjurkan untuk memberantas dan mencegah corona, maka kita harus menjaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuk memberi contoh kepada orang lain. Yang dulunya kita tidak pernah cuci tangan, tidak sering mencuci tangan. Kita habis bepergian, entah dari kerja, entah dari sekolah, entah dari pasar, bahkan entah kita selesai melayat. Lapar, di meja makan ada makanan, ya sudah ambil saja makan seenaknya gitu kan. Sepuasnya itu. Karena apa? Kita tidak berpikir bahwa kita akan terdampak, terjangkiti virus-virus. Nah, apalagi virus corona seperti ini. Tetapi sekarang kita harus melakukan PHBS itu, pola hidup yang bersih dan sehat, dengan cuci tangan. Ketika sampai rumah kita lepas pakaian kita, ganti dengan yang baru, supaya virus-virus yang mungkin kita bawa dari luar itu kemudian bisa dibersihkan dengan sabun cuci. Ketika pemerintah kita kemudian menganjurkan mohon keluar rumah memakai masker, ya memang kita kemudian merasa pengap memakai masker karena tidak pernah, tidak terbiasa memakai masker. Malas Pak kita pakai masker, karena apa? Nggak bisa bernafas dengan bebas. Tetapi karena dianjurkan sementara waktu untuk memakai masker, kenapa tidak? Kadang-kadang kita abai, corona kan tidak ada di sekitar saya. Saya tidak akan mungkin kena corona karena saya percaya kepada Tuhan. Ya betul, beriman itu memang betul, tetapi beriman pun juga harus membutuhkan hikmat. Beriman pun juga harus membutuhkan kecerdasan akal budi kita untuk kemudian mencegah hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Pakai masker, kemudian kita lakukan meskipun pengap sementara waktu saja, sampai semuanya dipulihkan. Ada anjuran dari pemerintah, jangan mudik, ojo muleh, gitu kan. Daripada kita nanti membawa penyakit kepada anggota keluarga kita yang lain. Ya kalau memang terpaksa tidak mudik ya karena kondisi corona, ya sudah kita ikuti anjuran pemerintah. Wah, sebentar lagi kan mau lebaran. Biasanya kalau lebaran di desa saya, di rumah saya itu, wah kita bisa bersilaturahmi. Terutama anak-anak nanti akan mendapat fitrah. Wah ini rugi, ya semua sekarang nggak punya fitrah. Karena semua sekarang sedang membutuhkan uang juga. Ya. Dengan kondisi yang demikian kemudian kita menuruti aturan-aturan pemerintah. Setidaknya itu menjadi contoh yang baik dan benar. Yang kemudian bisa kita bagikan kepada sesama kita. Ketika kota Solo sudah ditetapkan KLB, kasus luar biasa virus corona. Lalu gereja, majelis memutuskan sementara waktu kita tidak beribadah. Ya dituruti apa yang menjadi aturan pemerintah. Karena pengumpulan massa, karena mengumpulkan banyak orang itu sama dengan melanggar himbauan pemerintah pada saat seperti ini. Ya kita turuti, gereja sampai sekarang juga belum mengadakan peribadahan komunal, belum mengumpulkan massa di gereja. Kita masih menggunakan online, kita masih menggunakan daring sementara waktu saja untuk pencegahan penyebaran virus corona. Ini contoh-contoh sederhana dalam kehidupan kita, tetapi setidaknya itu menjadi perwujudan dari ayat ke-15. Kalau engkau menuruti segala perintahku untuk apa? Kebenaran. Untuk kebaikan, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain. Seperti aliran sungai tadi, juga kemudian bermanfaat bagi ciptaan yang lain. Yang kedua saudara, panggilan bagi kita untuk mengalirkan kasih Tuhan itu, ya, contohnya adalah menjadi penolong bagi sesama. Mari kita perhatikan di ayat 16 dari Yohanes pasal 14.
Ayat 16 dari Yohanes pasal 14 di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa supaya engkau diberi penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Dalam konteks ini, ya, dalam konteks Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai seterusnya, kita bisa perhatikan bagaimana Tuhan Yesus sang guru itu mempersiapkan murid-muridnya ketika sang guru nanti akan naik ke sorga, akan mikraj, ya, naik ke sorga. Maka sang guru kemudian mempersiapkan murid-muridnya supaya mereka nanti menjadi orang yang mandiri. Tetapi dengan kelemahan-kelemahan manusia, kelemahan-kelemahan para murid itu, maka sang guru kemudian meminta kepada Allah Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain, yang tidak lain adalah Roh Kudus, yang kemudian kita rayakan pada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Yesus datang menjadi penolong bagi manusia. Setelah ia berhasil untuk melakukan misi sorgawi, penebusan manusia dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus sang guru kembali naik ke sorga. Maka sekarang saatnya Roh Kudus itu datang menjadi penolong yang lain. Itu berarti ayat 16 ini bisa menjadi hal yang menyadarkan kita. Mengalirkan aliran kasih Tuhan itu berarti kita menjadi penolong bagi orang lain. Sama ketika Yesus datang menjadi penolong bagi manusia. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, maka Roh Kudus menjadi penolong bagi manusia, umat percaya. Dan panggilan bagi kita menolong sesama manusia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara saya menolong orang lain? Bagaimana saya kemudian bisa memberikan hidup saya untuk dapat menolong orang lain? Menolong orang lain contohnya kita bisa mengingatkan jika ada saudara kita atau sesama kita atau tetangga kita yang menurut kita perilakunya itu mungkin kurang benar. Misalnya ini ada saudara kita yang atau bagian dari keluarga kita yang suka begadang terus. Pola makan tidak diperhatikan, pola hidup tidak diperhatikan. Kita kemudian berbelas kasihan kepada orang tersebut. Mbok pisan-pisan olahraga. Mbok pisan-pisan nek dahar, nek arep, nek maam kuwi mbok ditoto. Aja sing marake penyakit kabeh panganane. Misalnya seperti itu. Mungkin orang yang menerima anjuran kita atau saran kita tidak terima. Urip-uripku dhewe sakarepku no. Ha iki yo nyon sewu, cangkem-cangkemku dhewe arep mangan apa wae sakarepku. Yang penting bagi kita sudah mengingatkan. Ada belas kasihan terhadap orang lain ketika hidupnya itu tidak teratur, tidak dijaga. Gitu. Iki anjuran pemerintah nek mulai kuwi arep mlebu ngomah mbok wisuh dhisik, wisuh tangan dhisik. Alah ra apa-apa, aku duwe Gusti Yesus, percaya wae ora bakal kena corona. Ya, sekali lagi beriman tanpa kecerdasan akal budi ya sama saja dengan konyol, sama saja kita kemudian melawan atau kita sama saja menantang corona dalam kehidupan kita. Paling tidak kita sudah mengingatkan wisuho dhisik. Wisuho dhisik menjadi penolong bagi sama yang sangat-sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk kemudian menolong orang lain, menuntun kepada kebenaran, menyelamatkan hidupnya dan membawa hidupnya kepada kebahagiaan. Itu yang kedua, panggilan bagi kita adalah menjadi penolong bagi sesama. Dan yang ketiga, kita diundang untuk menjadi sungai yang mengalirkan kasih Tuhan. Itu berarti kita harus mengupayakan hidup dalam persatuan dan perdamaian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 20 dari Yohanes pasal 14. Mari kita perhatikan bersama. Ayat 20 dari Yohanes pasal 14 di sana dikatakan,
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada hubungan tripartit, segitiga. Aku, Yesus, Sang Guru kepada Allah Bapa, aku ada di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ada persekutuan, ada relasi antara Allah Bapa, Yesus Sang Guru, dan umat percaya. Ada persekutuan, ada persatuan, dan itu berarti ayat 20 menggambarkan adanya situasi atau suasana tanpa perseteruan. Itu berarti ayat 20 juga menggambarkan situasi dan kondisi tanpa permusuhan antara Allah Bapa, Yesus Sang Guru, dan juga murid-muridnya atau umat percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus Sang Guru itu sendiri. Itu berarti ada panggilan bagi kita untuk mengupayakan hidup dalam persatuan dan perdamaian. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini yang tidak mudah ini, tentu kita tidak layak untuk kemudian kita merasa yang paling benar, atau kita merasa yang paling hebat, atau kita merasa yang paling beriman, sehingga menimbulkan pertikaian, perseteruan, atau juga permusuhan yang akan mencabik kebersamaan kita. Sekarang hampir semua gereja di Indonesia, hampir semua gereja atau mungkin semua gereja di Indonesia memang tidak mengadakan ibadah komunal di dalam gereja. Tetapi ketika awal-awal virus corona itu mulai menyebar di Indonesia, terjadi perdebatan satu dengan yang lain. Sudahlah, kita beriman pada Yesus Kristus, mari kita tetap beribadah di gereja, ini panggilan kita. Yang lain mengatakan, ibadah itu kan hanya untuk mencari duit saja. Untuk pendetanya, untuk majelisnya, untuk gerejanya. Yang lain mengatakan, ini orang yang ngawur. Banyak yang kemudian hidup di dalam perseteruan, hidup dalam permusuhan, tidak ada kebersamaan. Kesatuan itu kemudian menjadi tercabik, sama-sama gereja saja kemudian menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Saat ini saat bagi kita untuk kemudian bersatu padu, menolong bangsa kita ini untuk kembali pulih dari keterpurukan ini. Bagaimana gereja-gereja kemudian diundang juga untuk berperan aktif di tengah masyarakat agar virus corona ini cepat kita atasi bersama dan kita segera pulih, bangkit dari keterpurukan yang ada ini. Maka tidak ada cara lain, mari kita mulai dari gereja kita. Gereja itu bisa diartikan keluarga yang paling kecil, ini adalah bagian dari gereja. Gereja secara komunal, kumpulan keluarga-keluarga menjadi satu tubuh Kristus. Dan juga gereja-gereja yang kemudian terhimpun dalam satu komunitas. Saatnya kita kemudian menguatkan kebersamaan, persatuan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Sang Guru di ayat 20. Supaya Bapa ada di dalam Sang Guru ada di dalam kehidupan muridnya, dan muridnya pun juga ada dalam kehidupan Sang Guru. Tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian yang kemudian membuat kebersamaan itu tercabik-cabik dan tercerai-berai. Saudara-saudara, setidaknya inilah yang bisa kita pelajari bersama untuk kemudian kita terpanggil menjadi aliran sungai dari kasih Tuhan. Kita menjadi aliran sungai yang memberi contoh baik dan benar kepada sesama, menjadi penolong bagi sesama kita. Dan mari kita tetap mengupayakan hidup dalam persatuan dan perdamaian demi pulihnya negeri kita yang kita cintai ini dari virus corona, pulihnya kehidupan keluarga kita, pulihnya anak-anak kita sehingga mereka dapat kembali melanjutkan pendidikan untuk masa depan mereka. Dan pulihnya dunia yang dikehendaki Allah hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kita aturkan kepada Tuhan seperti yang sudah kita lakukan. Silahkan persembahan dimasukkan dalam amplop, diberi catatan, atau saudara-saudara juga bisa pergi ke gereja, sudah disediakan amplop persembahan dan juga kotak persembahan, atau melalui rekening gereja yang bisa saudara saksikan di layar. Kita akan mengaturkan persembahan didasarkan pada firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucap syukur kita dan juga wujud penyerahan diri kita, seraya kita menaikkan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 403 bait pertama dan kedua, Kidung Jemaat 403 bait pertama dan yang kedua, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan firman yang mengingatkan kami bahwa sebagai umat percaya yang telah Engkau aliri dengan kasih dan anugerah-Mu, maka kami juga harus menjadi sungai yang mampu mengaliri semua ciptaan Tuhan. Yang berarti kami harus membawa dampak baik bagi sesama kami, bagi makhluk yang ada di dunia ini, sehingga kehidupan kami benar-benar mewartakan kasih Tuhan, mewartakan damai sorgawi dalam kehidupan bersama. Berkati kami sehingga kami mampu untuk menjadi pelaku firman. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk kondisi dan situasi masyarakat kami yang masih berupaya dengan gencar untuk melawan dan juga memberantas COVID-19 di bumi Indonesia. Berkati kebijakan pemerintah, berkati untuk setiap dokter, para medis, rumah-rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kami yang terjangkit maupun yang dalam pengawasan, sehingga dengan segala upaya tersebut, apa yang menjadi pergumulan kami saat ini segera berakhir. Dan berkati kami juga Tuhan agar kami tetap mematuhi himbauan-himbauan pemerintah, sehingga kami bersama-sama sebagai bagian dari bangsa ini untuk membangun, memulihkan kondisi sekarang ini menjadi baik, menjadi aman, menjadi makmur dan sejahtera pada saatnya nanti. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah kondisi yang berat ini kami juga mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang benar-benar dalam kondisi hidup yang terhimpit. Mereka yang kehilangan pekerjaan,
mereka yang sementara waktu dirumahkan, mereka yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan kesulitan untuk makan. Tuhan, ajar kami untuk berbela rasa dengan mereka, ajar kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami meskipun kehidupan kami sendiri pun juga penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami memiliki niat, ketika kami memiliki inisiatif yang baik untuk menolong sesama, pasti Tuhan akan memperlengkapi kami, pasti Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa dalam surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Engkau sertai kami di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, sehingga kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami tidak akan kehilangan arah kehidupan kami tidak akan kehilangan iman kami, tetapi kami justru berpegang teguh pada Kristus Yesus penyelamat kami. Oleh karena itu, setiap pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan yang berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan. Demikian juga anak-anak kami yang terhambat dalam proses belajar mengajar. Tuhan berkati mereka sehingga saatnya nanti juga boleh melanjutkan studi dengan baik untuk menata masa depan mereka. Kami menyerahkan semua pergumulan, semua persoalan kehidupan kami di dalam kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau pasti akan menolong kami sehingga kami bangkit dari keterpurukan. Tuhan, kami juga mengaturkan syukur kami, persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima. Tuhan berkenan menguduskan sehingga persembahan itu berguna untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh melanjutkan hari-hari pemberian Tuhan dengan penuh semangat, penuh percaya dan juga penuh keyakinan untuk setiap pertolongan Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi penuai-penuai dalam kehidupan keseharian kita. Ladang sudah menguning, tetapi penuai-penuai masih sedikit. Nyanyian pengutusan bagi kita, Kidung Jemaat 428, Kidung Jemaat 428 bait pertama dan yang kedua, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia lah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.
bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, ibadah hampir berakhir, tetapi panggilan bagi kita untuk mengalirkan kasih Tuhan terus kita gelorakan dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup ibadah, mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 428, Kidung Jemaat 428 bait 5 dan 6, lihatlah sekelilingmu. Memang banyaklah tuaian, bekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.